Selamat malam, namo saya di Budaya, namo budaya. Kembali lagi di acara Lamar Life and Mature dengan saya Wahyudi Akbar. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa Life and Mature atau Lamar hadir setiap hari Jumat untuk menemani teman-teman. Dan untuk membantu teman-teman terus terupdate dengan acara Lamar, pastikan teman-teman untuk klik lonceng dan subscribe di acara Lamar ini. Dan satu hal yang teman-teman perlu ketahui bahwa acara Lamar dihadirkan untuk mendukung CD Counseling. CD Counseling hadir untuk mendengarkan Anda. Bagi Anda yang punya persoalan terkait dengan kesehatan, terkait dengan ekonomi, terkait dengan hukum, ataupun keluarga dan keseharian teman-teman, Anda dapat menghubungi CD Counseling di 0811 9873 300. Kami punya konselor yang profesional yang siap hadir untuk mendengarkan Anda. Dan yang seperti teman-teman lihat hari ini, saya tidak sendirian. Ada seseorang wanita cantik di samping saya. Dia adalah Melin. Halo, hai Melin. Hai Ko. Oke. Budaya, salam kenal. Oke, hari ini Melin akan bersama dengan saya untuk menjadi host di Lamar, di Life and Mature ini dengan topik yang menarik. Bener ya Melin ya, topiknya ini sesuatu yang menarik banget nih. Banget. Ya, sesuatu yang mayoritas orang suka bicarakan. Tentang apa ya? Tentang duit. Tentang duit ya teman-teman. Judulnya adalah? Money Complex. Ini sebabnya kenapa kamu selalu bokek. Asik, Money Complex ini sebabnya kenapa kamu selalu bokek. Itu topik yang menarik bukan? Karena kayaknya banyak orang yang selalu merasa bokek gitu. Nah, ini momen untuk teman-teman tahu kenapa ya saya selalu bokek gitu. Nah, kita tentunya ditemani oleh narasumber yang kali ini sangat menarik bagi saya. Karena punya profesi yang luar biasa. Saya tidak dapat menceritakannya biar nanti beliau yang menceritakan langsung. Siapa narasumber kita malam ini adalah Surya Darmadi. Selamat malam Surya. Halo, selamat malam Yudi dan Melin. Namaste, nama budaya. Oke. Ya. Thank you ya untuk waktunya di malam hari ini sudah hadir untuk sharing kepada kita. Tapi sebelumnya boleh share dulu nggak? Boleh. Tentang apa yang dilakukan sehari-hari. Boleh. Kalau kesibukan sehari-hari saya sih memang, jadi saya bekerja buat Berlin Senate Department. Berlin Senate Department for Economic Affairs, Energy and Public Enterprise. Nah, memang kebetulan saya distationkan di Jakarta dan kurang lebih kerjaan saya adalah membina kerjasama antara Jakarta dan Berlin. Dua kota ini yang ternyata adalah sister city sudah dari tahun 91 gitu. Oh ya? Iya. Iya. Jadi saya juga nggak tahu sebelum tahu ada kerjaan ini ya gitu ya. Saya juga nggak tahu, baru tahu ini. Kurang lebih itu kerjaan saya dan kebetulan pekerjaan saya itu sangat dekat dengan pemerintah Jakarta, juga dengan pemerintah Berlin, jadi menarik karena kayaknya jarang deh orang-orang Indonesia yang bekerja di dalam wadah pemerintahnya Jerman gitu. Interesting ya. Iya. Kayaknya itu perlu jadi satu topik pembahasan kita tersendiri nih nanti. Betul. Iya. Tapi terkait dengan topik hari ini tentang money complex, saya juga adalah seorang counselor. Jadi kita sebutannya Psyche dan Soma counselor. Psyche and Soma counselor. Jadi Psyche itu mengacu pada, kalau tahu istilah psikologi, psikiater, psikoterapis, psycho gitu kan ya. Nah, itu mungkin berbagai turunan dari Psyche. Psyche itu adalah jiwa pada dasarnya. Dan Soma itu kita mengacu pada badan. Jadi kalau misalkan ada yang kalau ngomongin bokek ya gitu ya kan ya, kadang-kadang ketika saya nanya klien, kamu kenapa sih sakit kepalanya nggak selesai-selesai, kan kalau misalkan dicek ke medis gitu ya pasti udah ada berbagai diagnosanya gitu, tapi nggak selesai-selesai gitu kan. Ternyata kena bokek. Kayaknya sekarang saya lagi sakit kepala, jangan-jangan lagi bokek nih akhir bulan ya. Tapi itu jokesnya ya, maksudnya bukan karena sakit kepala karena bokek aja gitu kan, tapi bokek itu adalah akibatnya, penyebabnya apa gitu kan ya, apa penyebab bokeknya gitu kan.
Ya, itu sih yang mungkin bisa ku bahas hari ini. Oke, jadi artinya selain tadi terkait dengan di pemerintahan gitu ya, lalu kemudian memang saya juga adalah sebagai seorang Psyche Soma Counselor. Betul. Dan banyak berhubungan, dan kemudian saya yakin dari Psyche Soma Counselor ini kelihatannya Surya punya kecenderungan memang berhubungan dengan ekonomi, yang soal tentang money. Boleh share nggak apa yang membuat Surya tertarik tentang hal tersebut nih, Pak? Semua orang pasti tertarik ya soal tentang uang ya. Cuma kalau dari saya sendiri, kebetulan memang ya profesi-profesi saya sebelumnya itu berhubungan sama uang mulu gitu ya. Jadi sebelumnya itu saya di venture capital, di angel network ya juga. Jadi tugas saya itu pada dasarnya membantu menghubungkan orang yang lagi mencari investasi dengan investor, gitu. Dan sebaliknya, investor juga kadang-kadang susah banget buat mendapatkan portfolio yang menarik buat mereka, gitu. Jadi kerjaan saya itu basically memfilter dan merekomendasikan investasi yang bisnis yang bisa menarik buat diinvestasikan oleh investornya. Balik lagi pada preferensi masing-masing gitu ya, gitu. Saya menjalankan itu kurang lebih dalam 10 tahun terakhir. Jadi kayaknya lumayan banyak terekspos ya sama berbagai istilah keuangan, instrumennya, terus cara-caranya, dan seterusnya. Dan menarik juga ketika klien-klien datang ke saya, sebenarnya permasalahan beda-beda ya, tapi salah satu yang sering kali dibahas adalah pasti tentang uang gitu ya. Dan bahkan ada yang memang dedicated banget ngomongin tentang uang gitu. Di sanalah saya mulai merasa kayaknya kebetulan dari pengalaman industri saya bisa membantu, dan pengalaman dari counselingnya juga membantu, ya sudah, why not gitu. Ini kayaknya momen yang tepat untuk kita tanya-tanya nih, karena bokeh ini juga jadi penyakitnya saya. Sama. Semua orang pasti pernah mengalami ya gitu kan ya, pasti pernah mengalami susah gitu kan. Saya mungkin ngambil sedikit teori dikit ya gitu ya, biar kita punya pemahaman yang sama gitu. Tadi kan judulnya Money Complex. Ya, benar. Nah, Money Complex, jadi kompleks itu maksudnya adalah isinya adalah memori, kebiasaan, karakteristik tentang suatu objek gitu. Jadi misalkan kalau kita ngomong tentang money complex, artinya bagaimana kebiasaan keuangan kita, bagaimana rasa takut kita terhadap uang, rasa sayang kita terhadap uang, itu tuh motivasinya apa sih, drivernya tuh apa sih gitu kan ya. Nah itu banyak menjadi masalah bagi banyak orang, karena kadang-kadang ya permasalahannya adalah tidak mindful ya, tidak aware tentang kebiasaan keuangan gitu. Contohnya mungkin saya bisa ngambil contoh yang sangat umumnya. Ada istilah money is the root of all evil. Itu kan ya. Kalau ada orang-orang yang sepakat tentang itu. Jadi akibatnya apa? Ya kalau misalkan dia merasa uang itu adalah setan, nggak akan mau didekati, ya kan? Terus itu juga bisa menjadi formula untuk bokeh. Ada. Tapi ketika saya baru ketemu banget dengan orang yang punya belief ini, baru kemarin banget gitu kan ya. Seorang musisi, jadi memang seorang yang dreamer banget gitu. Jadi selalu merasa bahwa kalau uang itu layaknya available buat semua orang, hidup ini indah, hidup di mimpi gitu ya gitu kan ya. Dan dia selalu merasa bahwa kalau uang itu menjadi nomor satu, dia tidak sepakat. Dan akibatnya sebenarnya aku nggak bilang itu salah gitu ya, tapi menjadi dia tuh risih megang uang. So bayangkan kamu punya seekor anjing peliharaan, dan kamu merasa bahwa anjing is the root of all evil. Anjingnya pasti marah sama kamu gitu. Kasihan gitu kan ya. Sama juga dengan uang gitu kan, sama aja. Kalau dibilang anjing saya harus menjadi nomor satu untuk dipelihara, dan yang lain gitu kan ya, ya itu salah juga sih, karena harus ada stratanya. Tapi kalau misalkan ditolak mentah-mentah, ya anjingnya juga pasti langsung ini ya, kesel, marah gitu kan ya. Nah, ada malah gigit balik gitu. Betul. Jadi ibaratnya gitu aja sih, relationship kita dengan uang tuh sama aja kayak ibaratnya kita dengan objek lainnya.
love-nya bagaimana, hate-nya bagaimana, harus berimbang. Oke. So artinya ada berhubungan, money complex ini berarti ada berhubungan dengan tadi Surya bilang bahwa kebiasaan memori seseorang, Betul. termasuk dia punya dari belief ya terkait dengan uang itu sendiri gitu, sehingga itu Betul. mempengaruhi relationship dia dengan uang. Betul. Yang dimana berimpact terhadap ya tadi source of income atau malah source of sesuatu yang keluar terus gitu atau apa Betul. gitu yang menyebabkan dia jadi bokeh atau bahkan jadi kaya gitu misalnya ya. Betul. Komerin punya pengalaman apa nih yang berhubungan dengan hal tersebut gitu? Mungkin aku sering terima komplainan dari teman-teman kalau misalnya dia punya uang, cuman uangnya tuh dia pasti digunakan untuk sesuatu yang beresiko tinggi gitu. Dan akhirnya padahal dia income-nya tuh stabil gitu, income-nya stabil, dia punya support gitu. Tapi ujung-ujungnya ya karena dia menaruh uangnya di sesuatu yang beresiko tinggi, ya jadi bokeh. Oke. Gimana itu? Ya orangnya kan nggak di sini, jadi saya nggak bisa tahu mendalam case-nya bagaimana. Tapi secara ini case yang umum saya temui gitu. Saya karena tidak kenal orangnya, mungkin saya menggunakan case yang saya tahu aja dulu ya. Oke, boleh. Ada klien saya memang waktu itu kondisinya adalah dia lumayan ekstravagan, jadi suka belanja tas mewah, sepatunya ada lebih dari 100 gitu ya, terus dan seterusnya gitu. Nah, dan ketika dia menggunakan uang juga untuk sesuatu yang beresiko tinggi gitu. Dan kalau dalam kasusnya dia, karena pertama secara karakter dia tipe orang yang very outgoing, very lively, mencari tantangan, mencari dia selalu responsif terhadap impulsif gitu orangnya. Impulsif. Orangnya begitu. Ini case-nya klien saya ya gitu ya. Nah, karena itu juga tapi dia punya kepercayaan bahwa uang itu gampang. Uang itu gampang kok. Yang penting kamu tinggal ngomong aja, orang pasti bakal ngasih duit gitu. Wow. Jadi karena dia merasa duit itu gampang, dia juga merasa ya sudah nggak apa-apa, high risk aja gitu kan. So that's di dalam case-nya dia gitu. Nah, lalu menjadi masalah ketika ceritanya dia bercerai dan kemudian menjadi single mother dan waktu itu juga dalam kondisi pandemi yang bisnisnya dia itu tiba-tiba drop gitu kan ya. Lalu di sanalah baru pusing, bokeh. Itu tuh cerita saya juga ya. Kurang lebih begitu. Kalau dalam case-nya dia ternyata masalah dia tentang uang adalah dia selalu merasa bahwa ini agak panjang ceritanya, tapi saya coba singkat ya. Nah, ceritanya kita ketemulah dari berapa jam ngobrol, jadi beberapa sesi ngobrol, ketemulah bahwa ternyata waktu kecil dia pernah sakit. Dan waktu sakit itu dia pengennya ditemani oleh ibunya. Tapi mamanya itu memutuskan untuk ngobrol sama teman-teman arisan, ditinggal di rumah gitu kan ya. Dan pulang-pulang memang ayah sama ibunya itu bawa yang mainan. Itu sedih banget karena yang dia butuhkan itu adalah kasih sayang yang dia merasa butuhnya ditemani, bukan butuhnya mainan. Tapi karena itu sering terjadi, dia selalu merasa bahwa aku akan mendapatkan kasih sayang bila aku diberi mainan yang keren. Nah, itu yang menjadi ketika sudah dewasa, aku layak mendapatkan sepatu yang bagus. Aku layak mendapatkan tas yang mewah gitu kan ya. Dan seterusnya gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah karena ini nggak akan selesai. Yang perlu dihadapi adalah kompleksnya adalah nggak cuma money kompleks tapi mother kompleks. Gitu. Jadi money complex is just one of the byproduct ya, kayak turunannya ya, kayak akibatnya ya. Tapi kalau kita tarik mundur, ini tuh nggak akan pernah selesai bila dia tidak pernah menyelesaikan masalah dia dengan ibunya. Karena yang menjadi salah satu kompensasi ketika dia punya perilaku tidak seimbang, kayak spendingnya luar biasa besar sekali, karena kompensasi karena tidak dapat kasih sayang ibunya. Begitu. Jadi artinya dari money kompleks itu dapat dianalisa. Betul. Bahwa
awalnya seakan-akan source-nya adalah soal uang. Betul. Ternyata dari tadi dengar cerita Surya bahwa ternyata itu ada relate dengan relationship dia dengan orang tua atau bahkan dengan orang lain. Betul. Dan itu seperti itu. Secara umum seperti itu gitu. Sebenarnya kan tiap orang itu punya influence berbeda ya. Ada orang yang growing up pasti punya role model gitu ya. Role model apakah ayahnya, ibunya, atau mungkin bahkan supirnya, atau mungkin tetangganya, itu bisa jadi role model semuanya. Nah, tergantung di dalam proses growing up itu kita diajarin apa tentang uang dan apa yang membuat kita lebih nyaman dan seterusnya. Biasanya itu behavior kita tentang uang itu pasti ada perubahan juga. Tentang kalau misalkan di masa krisis pasti berbeda. Kalau misalkan kita punya kita itu fan-nya terhadap anime Jepang misalkan, gaya-gaya Jepang misalkan, itu ya mungkin kita juga punya kecenderungan untuk mengadopsi gaya-gaya managing aset, managing keuangan berdasarkan komik yang kita baca. Bisa juga begitu loh. Bisa begitu loh. Berdasarkan dari komik yang Bisa kita juga. baca. Gimana caranya? Mungkin aku akan post itu ke belakang, tapi hal-hal sederhana deh gitu kan ya. Ketika kita bilang tentang uang, ada yang merasa bahwa uang itu kotor. Karena kamu kalau misalkan mau makan harus cuci tangan dulu. Habis megang uang harus cuci tangan dulu. Karena uang itu kotor. Sebenarnya kan maksudnya semua barang yang di luar sana itu kotor. Jadi kita cuci tangan. Tapi ketika disimplify menjadi uang itu kotor, anak kecil kan nggak paham ya. Dia merasanya bahwa uang itu kotor, uang itu menjijikkan. Uang itu tidak layak saya pegang, gitu kan ya. Jadi itu adalah salah satu contoh belief yang bisa terjadi ketika kita bayar parkir misalkan. Dan itu kan berarti belief yang muncul dari relasi kita di lahan parkir bersama orang tua gitu kan ya. So that's one belief gitu. Nah, kenapa ini bisa jadi masalah? Misalkan ketika dalam kondisi krisis, dia tuh nggak mau megang, orang tersebut nggak mau megang uang kecil, maunya tuh uang besar aja gitu. Gitu kan ya. Sekarang udah digital sih ya. Tapi ada di masa itu receh itu dianggap menjijikan. Jadi saya nggak mau megang uang receh, atau saya nggak mau ngumpulin receh di saat susah. Saya nggak mau mengumpulkan uang dari bisnis yang receh dan seterusnya. Padahal ya nggak bisa begitu terus kan. Karena perlu mulai dari receh juga. Betul, gitu ya. Betul. So that's one example ya. Begitu sih. Aku mau nanya, berarti ini ada hubungannya erat dengan parenting juga dong ya? Banget. Ini nyambungnya ke money kompleks juga gitu? Banget. Berarti kalau parentingnya bagus, kemungkinan money kompleksnya lebih baik gitu? Kemungkinan tergantung parentingnya bagaimana ya gitu ya. Pastinya saya akan referensinya pada seimbang gitu kan ya. Masalah pasti selalu ada, nggak pernah orang yang hidup tanpa masalah nggak mungkin gitu ya. Nah, tapi betul kalau parentingnya itu mungkin penggunaan kata-katanya, penggunaan mendidik anak dengan behavior yang berimbang ya, tidak ada good or bad, it's neutral, mungkin itu akan lebih safe gitu, kayak ajaran Buddha aja, jalan tengah gitu. Good or bad, lebih safe contohnya? No, nggak mesti, kita nggak boleh melekat pada something yang too good, atau nggak boleh melekat pada something too bad gitu. Netral aja gitu, uang tuh netral gitu. Berarti dari umur berapa anak udah ngerti? Sebenarnya anak itu bisa mengerti apa saja, karena relasi anak dengan objek sekitarnya kan sudah berlangsung dari kecil kan, dengan kompeng, dengan bantal kan. Jadi kalau aku boleh mengeneralisir, membuat uang itu jadi lebih general, kan itu adalah possession, aset, benar-benar kepemilikan. Nah, anak kecil itu tuh udah punya rasa memiliki terhadap kompengnya, pada susu yang dia minum. Mau kalau misalkan pakai susu formula, kalau dikasih formula yang berbeda dia nggak mau gitu kan. Kalau dikasih bantal dan itu udah ada aroma yang dia suka, diganti bantalnya dia marah gitu kan ya. Jadi itu adalah relasi dari bayi kepada kepemilikan sesuatu. Nah, uang itu adalah salah satu bentuknya.
gitu. Oh iya benar juga ya. This is very interesting ya. Maksudnya gini, banyak orang kan yang mengidentifikasi dengan bokeh itu sama dengan misalnya gajinya kecil. Iya benar-benar. Terus kemudian pengeluarannya terlalu banyak karena generasi sandwich. Perlu nanggung ke atas, nanggung ke bawah. Seakan-akan itu yang menyebabkan saya bokeh. Padahal ada kemungkinan besar bukan soal itu. Karena saking kompleksnya ya, jadi kita udah blur gitu loh. Kita merasa bahwa ya karena sandwich, karena gajinya kecil gitu kan. Tapi mungkin kalau saya boleh tanya gitu kan ya, orang-orang yang stuck di dalam gaji kecil, ini aku mau balik lagi pada teori money complex. Jadi dalam karakteristiknya ada tipikal orang yang carefree gitu. Ada tipikal yang innocent. Jadi carefree dan innocent itu kayak anak kecil gitu kan ya. Anak kecil kalau diminta buat mencari uang mungkin tidak bisa teratur, tidak punya perencanaan yang baik gitu kan ya. Tapi karena parenting yang tidak memadai atau karena lingkungan tidak memadai, anak kecil itu tidak secara mental ya, tidak mature gitu. Sesuai dengan tema kali ini ya, mature itu ya. Jadi seolah-olah seseorang itu ketika udah bekerja, bahkan punya keluarga, itu seolah-olah seperti anak kecil yang terperangkap dalam tubuh dewasa, umur dewasa gitu. Nah, ketika maksudnya apa? Ketika seorang yang innocent itu stuck pada kondisi yang itu lagi gitu kan ya. Karena tidak punya karakteristik otoritas. Tidak punya karakteristik untuk pencari nafkah atau hero gitu kan, kita sebutnya hero gitu. Nah, karena tidak ada karakteristik itu, jadi selalu pengennya aman aja, nggak mau di luar dari hal-hal yang beresiko, tidak mau mencari hal yang baru, pokoknya aman aja gitu ya. Dan itu mungkin salah satu contohnya. Bisa juga tadi yang dibilang oleh Melin, bokeh karena berjudi atau mengambil hal-hal yang beresiko tinggi gitu ya. Itu bisa juga gitu kan, akibat lainnya. Tapi dari dua contoh ini sama kan ya, gitu. Karena kalau misalnya terkait dengan misalnya let's say lah ya, dia punya perilaku yang buruk, misalnya contoh berjudi, sehingga menyebabkan dia bokeh. Itu ada kemungkinan nggak ada tadi hubungan dengan money complex juga? Pasti. Kalau money complex, kalau aku tarik mundur, itu juga kita bisa tarik pada bukan genetik sih, tapi sebutannya belief yang diturunkan dari orang tua. Jadi misalkan nih zaman dulu gitu ya, orang-orang yang membangun suatu daerah kemungkinan itu digaji dengan sangat rendah dan untuk membuat mereka stay menjadi pekerja itu diperkenalkanlah dengan judi gitu. Gitu kan ya. Kan di berbagai kota begitu tuh. Gitu kan ya. Ada jadi masa historinya kayak gitu. Historinya begitu. Historinya begitu. Contohnya ya kayak di Medan gitu ya. Atau di Jakarta sama aja sih, ada beberapa kasino yang pertama kali di-develop karena landlordnya itu tuh punya pekerja, dan pekerja ini emang supaya mereka nggak balik ke kampungnya diperkenalkanlah dengan judi gitu kan ya. Lalu di judi itu dikemas menjadi get rich quick gitu kan ya, menjadi satu belief. Dan bayangkan saja bila kakak kita punya belief itu, melakukan gambling, terus orang tua kita atau omnya kita itu melakukan itu juga, kita juga adalah generasi ketiga, mungkin generasi ketiga, mungkin generasi keempat, nggak tahu. Itu kan menurun gitu kan ya. Kelihatannya tidak relate, tapi ada drive itu yang muncul dalam DNA kita. Bisa jadi begitu. Nah, bila ini kondisinya itu bisa berbuah, maka dia menjadi gambler. Bila dia dalam kondisi yang mungkin kebetulan hidupnya dikelilingi dengan orang-orang yang baik saja, berkecukupan, ya mungkin enggak gitu. Ada yang interesting, maksudnya DNA, berarti DNA itu kan fisikal kan? Fisikal. Jadi nurun gitu DNA penjudi gitu. Itu kan kesannya seperti tidak logis ya gitu ya. Tapi itu yang terjadi. Jadi kalau kita perhatikan pada satuan DNA itu membawa berbagai energi, memori, dan termasuk belief gitu di dalam DNA kita. Jadi contohnya nih hal-hal sederhana deh. Kita ada orang yang nggak bisa makan, seumur hidup makan nasi, begitu disuruh makan burger itu nggak bisa karena lidahnya sudah
menerima apa yang biasa dan tidak bisa menerima apa yang tidak biasa, gitu kan? Itu adalah kebiasaan yang kita kumpulkan selama seumur hidup, gitu kan? Dan kemungkinan kalau diturunkan kepada generasi berikutnya, ya dia punya preferensi itu, gitu. Preferensi untuk makan nasi, preferensi untuk makan sesuatu yang manis, itu adalah sesuatu yang diturunkan juga dalam DNA kita, gitu. Nah, itu adalah salah satu cara mekanisme untuk survival. Nah, balik lagi pada permasalahannya money complex, ya begitu juga. Kalau misalkan kakek nenek kita, buyut kita itu punya kebiasaan keuangan yang baik ya. Jadi kalau mungkin pernah dengar anekdotnya, oh si ras tertentu itu tipe yang sangat pelit gitu. Ras tertentu itu sangat jago mengelola keuangan. Ada ras tertentu tuh yang sangat bodoh amat tentang uang gitu kan, ada yang begitu tuh. Ada ras tertentu tuh yang pokoknya cuma party doang gitu kan. Kan ada anekdot begitu. Dan itu ternyata berkembang karena apa yang mereka tunjukkan, apa behavior yang mereka tunjukkan, ya menunjukkannya begitu gitu. Dan kalaupun mereka dikeluarkan, misalkan nih ada merantau kemana gitu kan ya, masih punya kebiasaan itu karena memori ini yang sangat-sangat melekat pada dirinya gitu. Artinya berarti kalau simpulnya adalah berarti money complex itu benar berhubungan dengan psikis juga. Sangat. Benar, artinya terkait dengan keuangan. Jadi artinya kalau buat teman-teman yang memang lagi saat ini bokeh atau punya masalah tentang keuangan atau misalnya merasa kok gua udah usaha nggak kaya-kaya gitu ya, atau udah ini tapi duitnya keluar terus gitu. Ya jangan-jangan ada hubungan dengan money complex. Before we go, just curious, let's say teman-teman ada yang punya isu terkait dengan money complex dan they need being help gitu ya, untuk dibantu, untuk gimana ya caranya untuk finding, bener nggak sih ini masalah psikis atau masalah keterampilan misalnya ya. Nah itu how they can contact you atau? Oh kalau mau kontak saya boleh, bisa juga kontak CD pasti ya. Bisa kontak CD. Kalau kontak saya di Instagram saya namanya saya surya.darmadi, sama dengan nama yang ditampilkan di sini. Bisa boleh dicek di situ juga, boleh hubungi saya. Tapi di luar dari itu ada banyak orang yang menawarkan jasa yang sama gitu kan ya. Tergantung preferensi bagaimana. Ada money coach di luar sana. Tapi mungkin perbedaan saya dengan general money coach adalah kadang-kadang kalau kita menggunakan, ada orang yang udah sangat tertata banget orangnya. Mungkin ini saya ngambil contoh kasus. Ada seseorang yang saya kenal, dia akuntan, financial planner, tapi juga masih punya masalah keuangan. Jadi kadang-kadang dengan berbagai pengetahuan yang sudah ada, dengan tools yang sudah ada, dengan alat-alat pencatatan keuangan yang sudah ada, tidak menjamin seseorang itu bakal terbebaskan dari belenggu uang. Masalah keuangannya itu bisa beda-beda ya. Ada orang yang mungkin masalahnya bukan karena tidak berkecukupan, tapi takut nggak cukup. Interesting. Iya. Jadi pernah nggak sih ketemu kalau komik tuh Gober apa? Paman Gober. Paman Gober. Paman Gober. Dan sekitar kita mungkin ada orang yang kayak gitu juga, Paman Gober. Seolah-olah tidak pernah cukup dan takut banget tidak cukup. Banyak orang-orang yang sudah menumpuk kekayaan begitu gitu kan. Dan ini kalau saya tarik mundur bisa jadi karena takut disaingi. Takut bahwa anak cucunya itu tidak punya cukup uang. Takut karena ketenarannya padam. Takut bila bukan nomor satu dan seterusnya. Jadi rasa takut itu membuat dia tidak bisa enjoy sama uangnya. Walaupun punya uang, dia nggak bisa carefree, gitu kan? Gitu. Berarti misalnya takut, tapi dalam satu sisi takut, misalnya anak cucu ini kan normal ya, maksudnya? Normal, tapi jadi gimana? Tapi kalau aku ngambil dari perspektif cucunya ya, aku pernah punya klien juga yang cucunya itu punya keluarga, punya orang tua yang cukup berkecukupan lah, tapi menjadi masalah baru buat dia karena dari kecil tuh hidupnya udah diatur.
Pokoknya papa udah bikin bisnis ini buat kamu, jadi kamu harus jalankan. Tapi dia nggak mau gitu, gitu kan. Akibatnya dia nggak akan pernah bahagia karena dia tidak bisa menjadi diri sendiri. Itu masalah cucunya ya. Ya tapi tentu saja lebih baik daripada nggak punya uang sama sekali. Tapi nggak bisa begitu juga karena tiap orang kan jalan hidupnya beda-beda. Ketika saya bertemu dengan orang-orang yang sudah sangat-sangat digampangkan hidupnya, ketika dia menemukan masalah krisis yang sangat-sangat dadakan kayak pandemi misalkan ya, mereka nggak tahu mesti ngapain. Jadi ini ibaratnya kayak anak kecil yang bertumbuh besar tapi masih anak kecil karena semua itu disiapkan gitu. Nah ketika ada masalah mereka nggak bisa solve masalahnya. Jadi apakah uang itu bisa mengantarkan dia sampai ke bahagian yang mutlak? Ya enggak juga gitu. Nah dari percakapan ini ya, saya jadi muncul pemikiran adalah kalau gitu gimana ya sikap yang tepat atau let's say pola berpikir yang tepat terhadap uang gitu? Mungkin kalau saya tarik mundur, ini konsep yang sangat umum ya, be mindful gitu. Be mindful. Be mindful. Sepertinya itu kayaknya tidak pernah bagaimana kita mindful tentang uang itu mungkin jarang dibahas. Kita mindful itu selalu berhubungan sama nafas gitu ya. Tapi ketika kita mindful tentang apapun, itu adalah step yang sangat-sangat mendasar, fondasinya begitu. Misalkan mindfulnya itu juga harus terarah ya, jangan cuma karena I'm mindful, I'm happy, ya nggak gitu juga gitu kan ya. Tapi I'm mindful of my current situation, jadi saya tahu kondisi saya sekarang seperti apa, lingkungan saya seperti apa, saya itu siapa, kebiasaan keuangan saya itu bagaimana, gitu kan ya. Jadi, tapi itu sesuatu yang memang juga susah buat dilakukan, karena kebanyakan orang itu tenggelam dalam karakteristik yang mereka kenal ya, gitu ya. Kebiasaannya mereka gitu, jadi gampang ketarik ke sana gitu. Gitu. Itu harus di break lah satu persatu. Nah, tapi balik lagi kalau kita mau tahu kondisi kita bagaimana, itu sederhana, bercermin. Bercermin itu maksudnya ya sudah kebiasaan keuangan saya ini diturunkan dari mana, mama atau papa, ayah atau ibu gitu. Kalau papa yang mengurusi keuangan saya mengurusi kondisi saya saat ini, dia bakal ngapain? Kalau ibu bakal ngapain? Dan disitulah biasanya terjadi pertentangan. Biasanya begitu tuh. Nah, ketika saya bilang mindful, kita tuh melihat dari jarak jauh. Oh, saya menghadapi situasi ini. Masalahnya A dan B. Mereka ini nggak pernah bisa sepakat gitu. Jadi ya udah saya tonton aja A dan B. Kalau misalkan ayah bagaimana, ibu bagaimana, kita cari kesimpulannya. Lalu kita cari positifnya bagaimana, negatifnya bagaimana, lalu kita ambil keputusan. Agak ribet kesannya, tapi kalau dilakukan serutin mungkin itu jadi oke, dapet nih gitu. Gitu. That's why menurut saya juga salah satu hal yang dari pengalaman juga ya, maksudnya pas saat kita bicara, that's why kenapa kita butuh profesional atau seorang counselor untuk membantu kita, karena kita yang tadi kata Surya, kita seringkali terjebak dengan pikiran kita sendiri atau kebiasaan kita sendiri, akhirnya membenarkan tindakan yang udah jelas-jelas tidak membawa kebaikan gitu. Betul sekali sih. Itu masalah semua orang ya, gitu ya. Kan ada istilahnya dokter nggak bisa mengobati diri sendiri gitu ya. Sama juga kalau kita punya permasalahan yang tadi ya psikis ya, kita nggak bisa punya kecuali kalau sudah sangat-sangat tercerahkan ya gitu ya. Tapi kata-kata orangnya tidak di situ gitu. Jadi memang butuh pihak ketiga yang netral untuk melihat apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Karena kalau kita bawa ini kepada teman atau kepada orang tua, mereka sudah punya label, sudah punya judgment. Jadi kita tidak bisa mencapai titik netral. Udah langsung diarahkan gitu loh. Nah, jadi itu sebabnya professional counselor itu berguna supaya bisa menjadi cermin, bisa menjadi soundboard yang netral dan bisa mengarahkan suara yang lebih bijaksana daripada diri kita sendiri. Terus kapan ya? Maksudnya kan kebanyakan orang kadang gue nggak butuh konsultan nih gitu, kayak denial gitu.
misalnya gue udah tahu nih masalah gue apa, tapi pas ayo kita coba tanya gitu kan, dia nggak mau gitu. Jadi kita kita sebagai orang ketiga gimana kita cara ngerayunya, terus dua gimana supaya kita sendiri tahu aku perlu nih ya ke coach. Itu valid banget pertanyaannya. Jadi permasalahannya ini bukan suatu solusi yang wajar ditemukan. Maksudnya di antara 100 teman kita berapa orang sih jadi konselor itu kan ya. Nah, itu wajar. Jadi pasti ada rasa takut kayak kita mau ke dokter gigi aja gitu kan ya, takut gitu. Dan itu sangat umum ditemukan karena the fear of the unknown itu sangat-sangat lumrah di semua orang. Tetapi ya tentu saja solusinya adalah edukasi. Edukasinya itu ya contohnya seperti CD hari ini ada pengetahuan bahwa yang namanya konselor itu tidak cabut gigi loh gitu kan ya, tidak menakutkan loh gitu kan ya. Sorry pada dokter gigi bukan bermaksud gimana, tapi maksudnya suatu profesi tidak menakutkan, suatu konselor itu tidak menakutkan, tapi ini tuh sesuatu yang sudah lumrah dan kita bisa percaya pada konselor selama mereka punya kode etik yang mereka juga berintegritas, punya kode etik yang baik gitu. Gitu sih. Gitu. Nah, oke. Tadi artinya selain pertama, misalnya kita perlu be mindful dengan money. Iya. Be mindful. Selain itu ada lagi nggak sikap yang tepat untuk membantu kita mampu at least awal-awal buat teman-teman yang di rumah yang pada saat dia nonton ini P3K awal gitu. Istilah P3K-nya gitu ya. P3K-nya itu membuat mereka how they can, misalnya let's say saya mindful, what I need to mindful about yang akan membantu saya aware dengan kondisi ini. Iya. Good question. Selain dari mindful, pertama acceptance sih. Ngaku bahwa saya coba ambil contohnya dengan uang tadi ya. Uang itu setan, uang itu jijik, uang itu membuat keluarga kita kacau balau. Uang itu jadi akar permasalahan karena siapa tuh gambling terus kita jadi begini, seterusnya. Ya sudah, kita semua yang jelek-jelek itu kita terima bahwa itu sudah terjadi, itu realita, kita tidak perlu denial. Dan maksudnya apa juga dalam kehidupan pribadi, semua orang pasti nggak mau dibilang itu jelek, gendut, apalagi botak dan seterusnya. Semua yang jelek itu pasti kita tolak dan denial, ada fase denialnya. Sama juga ketika kita memperlakukan uang, udah tahu bentar lagi bokek tapi nggak ngaku, masih denial, gitu kan. Udah tahu bokek karena gambling, enggak, gue tetap mau gambling karena gue masih mau ketemu teman gue gitu kan. Jadi acceptance, menerima bahwa ada hal yang tidak sehat. Aku tidak bilang itu baik atau buruk, tapi mungkin tidak sehat, belum kita perlukan saat ini dan kita terima. Dari pembicaraan ini ya, saya jadi teringat saya punya belief tentang uang. Saya sempat punya kondisi adalah dapat berapapun selalu nggak dapat disimpan. Terus kemudian pernah diramal bahwa Yud lu nggak akan pernah kaya. Terus sekarang saya punya satu belief bahwa ya sudah, gua nggak pusing. Yang penting uang gua ini dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat. Dan impact-nya juga ada salah satunya adalah ya susah simpan duit. Oke, kompleks. Nah ini kan berarti udah kompleks kan. Kalau aku boleh bilang tuh peramal kompleks. Jadi ada konflik antara apa yang diramalkan dengan apa yang kita kerjakan sekarang gitu kan ya. Peramal kan masih manusia belum tentu dia benar gitu kan ya. Dan karena kita kedorong sama belief ini, ya begitu jadinya kan. Nah, jadi kalau dalam kasus ini aku sarankan solving the peramal kompleks. Peramal kompleks. Terus say no sama peramal itu gitu. Gitu. Tapi kita juga lihat dari sisi sebaliknya. Ketika aku bilang perlakukan suatu objek berimbang,
kaya atau miskin sebenarnya bisa tidak relevan bila yang kita cari itu adalah, bukan kita cari ya, yang kita hargai itu adalah kebahagiaan dan cinta kasih gitu. Jadi kalau aku boleh ngambil contoh Yudi gitu ya, oke, sekarang ada di CD melakukan ini, walaupun apa namanya punya waktu untuk mencari side hustle, mencari bisnis lain, tapi memutuskan untuk mengembangkan cinta kasih dengan begini, ya itu juga salah satu bentuk reward yang tidak bisa diukur cuma dengan uang saja. Tapi bila berlebihan memberi, akibatnya itu jadinya martir. Martir itu kayak selalu berkorban. Mengorbankan waktu saya karena orang lain itu lebih penting, mengorbankan waktu saya karena keluarga lebih penting, mengorbankan waktu saya karena kayaknya saya lebih nyaman untuk memberi dan berkontribusi. Itu menjadi masalah, gitu. Dalam konteks pada saat mau mengenerate atau menyimpan uang gitu. Betul. Makanya harus seimbang. Diimbangi dengan apa? Ya dengan planning gitu kan. Bila pasti punya teman-teman yang sangat irit, sangat suka apa namanya, mungkin kalau kita ngambil jelek-jeleknya dulu ya gitu ya, tipikal orang yang suka tumpukin barang, mungkin punya apa tadi sepatu selusin 100 gitu, terus kalau misalkan kayak misalkan pas pandemi gitu kan, masker 100 kotak. Ya, disimpan. Itu buruk-buruknya ya, saya sebut ya gitu ya. Ya mereka adalah tipe-tipe orang yang sangat perhatian terhadap uang, perhitungan, dan ngerti gimana cara survival. Gitu. Ya kita perlu belajar juga dengan mereka ya. gitu. Berarti saya perlu pertama menyelesaikan peramal kompleks itu terlebih dahulu, kayaknya nanti perlu ngobrol lebih detail lagi gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah tadi artinya being aware bahwa apakah saya tahu jadi apa tadi martir gitu ya. Jadi perlu belajar seimbang dengan belajar dari orang yang istilahnya apa di kubu sebelahnya gitu ya. Jadi kubu satu sisi lagi gitu, belajar dari mereka. Walaupun kadang-kadang ada kompleksitas tersendiri, tapi kan gue bukan kayak gini, apa denial ya, denial gitu. Berarti perlu accept dulu gitu ya, accept dan kemudian mau mengakui dan mau belajar dari mereka gitu ya, untuk membantu ya kalau memang mungkin nggak sih kalau memang menyimpan uang itu menjadi salah satu yang sedang saya mau tuju, menjadi salah satu hal yang mau saya capai juga, gitu ya Surya? Betul. Ya kita belajarnya pasti berimbang ya gitu kan ya. Pasti ketika kita bertemu dengan orang yang tadi suka numpukin barang, pelitnya luar biasa, terus tapi foya-foya gitu kan ya, terus orangnya sangat arogan gitu, mungkin kita merasa risih gitu. Tapi ada sisi baiknya di mana mereka itu berhasil survive gitu. Dan balik lagi ini juga adalah diturunkan, belief yang diturunkan. Jadi kalau zaman dulu mungkin ada masa krisis pangan, ada tipikal orang yang simpan beras sampai satu gudang dan mereka tuh survive kalau zaman dulu itu survive the dry season lah gitu kan ya. Nah sampai sekarang itu kondisi seperti itu muncul, walaupun dry season kita mungkin tidak cuma tentang cuaca ya, tapi tentang krisis-krisis lainnya. Nah itu tipikal orang yang ngerti gimana caranya menyimpan dan menggunakan uang untuk keberlangsungan generasi saya dan generasi berikutnya, itu tuh penting banget gitu. Tapi ya tadi downside-nya mereka mungkin bisa jadi sombong dan segala macam, risih dengan kita juga risih dengan mereka, itu biasanya menjadi polaritas ya. Dan kita mesti menerima itu juga. Jangan-jangan karena kita tidak pernah mau dicap sebagai orang yang sombong, suka numpuk barang, tidak mau berbagi, itu menjadi hal yang tidak mau kita alami. Dan kita tuh ibaratnya gimana ya? Kalau saya pemberi dan saya ketemu orang yang begitu, gitu kan ya, itu nggak gue banget. Jadi kita nggak pernah mau menyeberangi itu, gitu. Gua banget tuh. Tapi tadi barusan sudah ngomong sambil saya mikir siapa ya, oke ada satu orang yang dapat saya ajak ngobrol untuk belajar deh, gitu ya, untuk membalancekan ya tadi, berarti menyeimbangkan, jadi tidak terlalu berat ke satu sisi, ya berarti kita perlu belajar untuk satu sisi berikutnya. Dan itu yang memang yang tadi kata Surya yang butuh waktu,
butuh bantuan juga Betul. untuk hal tersebut gitu ya. Betul. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang mau kontak Surya untuk diskusi atau bertanya, ya boleh lewat CD Counseling, nanti kita dapat konekkan dengan Surya, atau teman-teman dapat ke Instagramnya Surya, yaitu ada Darmadi. Darmadi, Ya. Surya.Darmadi. Jadi di situ teman-teman boleh follow ataupun DM Surya. Gitu ya, kalau saya yakin begitu dia ada waktu pasti dia akan reply. Jangan hari ini ketik, detik berikutnya berharap di reply ya. Kalau Surya orang yang nggak ada kerjaan sih nggak apa-apa gitu. But the way dia punya beberapa pekerjaan, so please untuk bersabar juga gitu untuk tunggu di DM. Oke, dari Melin ada yang mau ditanyakan lagi? Udah sih cukup. Cukup ya, oke. Thank you banget. Ya, Surya, any closing statement untuk teman-teman yang menonton? Jadi kalau boleh saya rangkum aja gitu ya, dalam money kompleks sadari bagaimana kebiasaan uang ibu dan ayah, pokoknya figur utama dalam keluarga itu yang biasa menjadi konflik yang berulang di dalam tema hidup kita gitu. Bagaimana cara kita menghandle uang maksudnya, lalu disadari, be mindful terhadap bagaimana kondisi kita sekarang ini, dan jangan denial. Acceptance adalah kuncinya. Terima kasih. Oke, thank you Surya. Ya. Dan selamat malam teman-teman. Terima kasih telah menonton acara Life and Mature kali ini. Untuk itu kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Namo saya Adi Budaya. Namo Budaya. See you.